Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lutfi Firdausul Ma'rifah dengan NIM 20235426100083. Mahasiswa Program Studi PGMI, Institut Agama Islam Sunan Giri Trenggalek. Yang saya hormati Ibu Siti Munawaroh, MPDI, selaku dosen pembimbing dan juga dosen mata kuliah Seminar Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian kualitatif saya yang berjudul Eksplorasi Pengalaman Psikologi Siswa kelas 6 Sekolah Dasar dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi keluarga di MI Wajib Belajar Ngares Trenggalek. Mohon izin mempresentasikan proposal penelitian ini ya Bu. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kondisi awal bahwa idealnya ekonomi keluarga yang stabil mampu memberikan rasa aman dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Namun pada kenyataannya, khususnya di MI Wajib Belajar Ngares, sebagian besar orang tua bekerja sebagai petani, buruh harian, dan juga pedagang pasar. Penghasilan mereka sangat bergantung pada musim, cuaca, dan juga kondisi ekonomi, sehingga seringkali tidak menentu. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan sekolah, tetapi juga mempengaruhi kondisi psikologi siswa. Berdasarkan observasi awal saya, terdapat beberapa bentuk pengalaman psikologis yang dialami siswa, seperti merasa cemas ketika orang tuanya kesulitan membayar uang sekolah dan juga kebutuhan sekolah. Selain itu, minder karena perlengkapan belajar mereka berbeda dengan temannya. Kemudian, enggan mengikuti kegiatan yang membutuhkan biaya. Selain itu juga merasa menjadi beban keluarga. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu yang dialami siswa ketika mereka menghadapi ketidakstabilan ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, pengalaman psikologi siswa dalam situasi tersebut perlu dipahami secara lebih mendalam. Penelitian terdahulu sebagian besar menggunakan pendekatan kuantitatif. Artinya, penelitian hanya mengukur hubungan antara kondisi ekonomi keluarga dengan motivasi belajar atau prestasi belajar siswa melalui angket. Padahal, pendekatan tersebut belum mampu menjelaskan bagaimana sebenarnya pengalaman yang dirasakan oleh siswa. Selain itu, penelitian pada konteks sekolah dasar di daerah pedesaan seperti MI Wajib Belajar Ngares juga masih sangat terbatas. Bahkan, tidak ada. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi, sehingga fokus penelitian bukan hanya angka atau hubungan variabel, melainkan menggali makna pengalaman terhadap siswa secara langsung. Penelitian ini juga berusaha mengungkapkan bagaimana siswa memaknai kondisi ekonomi keluarganya, bagaimana respon psikologis yang muncul, dan juga strategi mereka dalam menghadapi kondisi tersebut. Tujuan penelitian ini ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan pengalaman psikologi siswa kelas 6 di MI Wajib Belajar Ngares Trenggalek saat menghadapi ketidakstabilan ekonomi keluarga. Yang kedua, mengungkapkan berbagai bentuk respon psikologis yang muncul, seperti rasa cemas, rasa sedih, rasa takut, rasa minder, dan lain-lain. Yang ketiga, mengeksplorasi strategi yang dilakukan siswa dalam menghadapi tekanan ekonomi keluarganya. Dan yang keempat, atau yang terakhir, memaknai pengalaman tersebut sebagai bagian dari kehidupan dari proses belajar siswa. Penelitian ini menggunakan 2 teori. Untuk grade teorinya, yaitu teori stres dan coping. Penelitian ini diungkap oleh Richard Lazarus dan juga Susan Folkman. Menurut teori ini, stres tidak muncul hanya karena suatu peristiwa, tetapi dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menilai situasi yang sedang dihadapinya. Teori ini membagi strategi coping menjadi 2. Yang pertama, problem focus coping, yaitu usaha mengatasi sumber masalah secara langsung. Untuk yang kedua, emotion focus coping, yaitu usaha mengelola emosi akibat tekanan yang dialami. Dalam penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk memahami bagaimana siswa memaknai kondisi ekonomi keluarganya, bagaimana emosi yang muncul, dan juga bagaimana mereka mengatasi tekanan tersebut. Second teorinya yaitu teori resiliensi oleh Ann Mostead. Menurut Mostead, resiliensi ini adalah kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan kondisi secara positif, meskipun berada dalam suatu kondisi yang sulit. Beliau memperkenalkan konsep ordinary magic, yaitu resiliensi bukan kemampuan luar biasa, tetapi dapat berkembang melalui dukungan keluarga, sekolah, guru, dan juga lingkungan sekitar. Melalui teori ini, penelitian akan melihat bagaimana siswa mampu bertahan, tetap semangat, serta faktor-faktor apa sih yang membantu mereka menghadapi keterbatasan ekonomi keluarganya. Kerangka teori penelitian ini dimulai dari ketidakstabilan ekonomi keluarga sebagai konteks utamanya. Kondisi tersebut kemudian dianalisis menggunakan 2 teori. Yang pertama, teori stres dan coping untuk melihat proses munculnya pengalaman psikologis yang dialami oleh siswa dan juga strategi coping atau strategi bertahannya. Kedua, teori resiliensi untuk melihat kemampuan siswa bagaimana beradaptasi menghadapi situasi tersebut dan juga menghadapi tekanannya.
Dari kedua teori tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman psikologi siswa, sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi guru, sekolah, dan juga orang tua dalam memberikan pendampingan yang lebih tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Pendekatan fenomenologi dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu memahami pengalaman langsung kehidupan siswa secara mendalam dari sudut pandang mereka sendiri. Penelitian ini dilaksanakan di MI Wajib Belajar Ngares Trenggalek. Lokasi ini dipilih karena sebagian peserta didiknya berasal dari keluarga dengan pekerjaan dan juga pendapatan yang tidak tetap, sehingga sesuai dengan fokus penelitiannya. Penelitian ini direncanakan berlangsung pada Juli sampai dengan Agustus 2026. Tahapan penelitian dimulai dari persiapan instrumen, pengurusan izin penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian. Sumber datanya terdiri dari dua jenis. Yang pertama, data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan juga observasi. Yang kedua, data sekunder berasal dari dokumentasi sekolah, profil madrasah, data peserta didik, dokumentasi kegiatan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 teknik. Yang pertama, wawancara mendalam untuk menggali pengalaman psikologi siswa secara komprehensif. Yang kedua, observasi untuk melihat secara langsung perilaku, interaksi sosial, dan kondisi siswa selama berada di sekolah. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti data sekolah, foto kegiatan, serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian. Ketiga teknik ini digunakan agar data yang diperoleh lebih lengkap dan juga dapat saling melengkapi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih narasumber berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jumlah narasumber ini terdiri sebanyak 8 orang, yang terdiri dari 5 siswa yang sebagai partisipasi utamanya dan yang berkaitan dengan judul, kemudian 1 wali kelas, 1 kepala madrasah, dan juga 1 orang tua siswa. Keberadaan informan ini bertujuan untuk melakukan triangulasi sumber, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pengalaman psikologi siswa dalam menghadapi ketidakstabilan ekonomi keluarga, sehingga dapat menjadi masukan bagi guru, sekolah, maupun orang tua dalam memberikan pendampingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, terutama untuk bagian pendidikan. Atas perhatian Ibu selaku dosen, Ibu Siti Munawaroh, serta teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih. Mohon arahan, kritik, dan juga saran untuk memperbaiki proposal penelitian ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.